Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pogading dalam berita, alhamdulillah pagi hari yang berbahagia ini bersama kami di Pogading dalam berita. Hari ini di depan saya Pak Kades Desa Pogading, di mana hari ini kami ingin mengabarkan bahwa tahapan pembangunan kantor desa melalui dana yang bersumber dari pertambangan pasir besi itu sumbangan dan royalti apalah penyebutannya di situ. Hari ini sudah dimulai dan berikut mungkin nanti dijelaskan nanti sama Pak Kades terkait mekanisme detailnya seperti apa dan bagaimana. Silakan Pak Kades. Baik, terima kasih Pak Takdir yang selalu membawa berita yang bahagia terhadap masyarakat kami, khusus masyarakat Desa Pogading, di mana sudah lama saya berjalan, mungkin kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun saya menjabat kepala desa. Memang ini yang kami sangat utamakan dulu. Kami dalam arti yang kami utamakan itu adalah visi dan misi kami untuk merenovasi kantor desa. Nah, ini adapun sumber-sumber dana yang kami peroleh ini adalah dari sumbangan pihak ketiga dari tambang besi. Ini yang sebenarnya mungkin ya bapak-bapak masyarakat itu sudah tahu bahwa kadang-kadang angin itu bertiup dari utara, timur, barat, air laut itu turun naik, ya kadang-kadang keuangannya itu masih tersendat-sendat. Jadi dalam hal ini memang ada dana yang kami pegang ini kurang lebih 240. Nah, jadi itulah total keseluruhan itulah yang kami gunakan untuk pembangunan dulu sebelah ini. Bagaimana caranya dengan menggunakan uang yang sebanyak itu supaya gedung itu permanen. Seindah mungkin kami akan buat dengan teman-teman, terutama Bapak pendamping BPD yang memberikan support dukungan, Bapak Kawil yang sangat antusias terhadap kami untuk didukung untuk merenovasi kantor desa ini. Jadi alhamdulillah, wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Selasa tanggal 19 Oktober 2020 kami sudah mulai membongkar sedikit demi sedikit. Nanti apabila dia sudah clear pembongkaran, maka akan mulai action untuk melaksanakan sampai jadi. Insya Allah dengan nawaitu niat yang tulus dan ikhlas, niat yang bagus, semua apa yang kita rencanakan itu pasti akan sukses. Tapi dengan syarat harus didukung dengan masyarakat kami, terutama pendamping atau Bapak BPD, Ketua BPD, termasuk juga perwakilan masyarakat, termasuk staf dan perangkat desa yang khususnya yang memberikan support dukungan terhadap kami. Kami merasa bangga. Dan adapun ada koreksi, itu memang wajar-wajar saja. Mungkin bukan wajar kami dikorupsi. Saya bukan merasa kecil hati, merasa benci, malahan saya itu malahan saya merasa bangga, senang saya. Mungkin dalam hal ini masyarakat itu benar juga penglihatannya. Jadi dengan dasar ini saya itu bisa membuka peluang kepala saya untuk berpikir bagaimana caranya saya ini supaya itu pembangunan ini lebih maju, lebih cepat dan lebih bagus lagi. Nah, jadi hari ini saya mulaikan pembongkaran, nanti mungkin bisa diberikan pesan-pesan terhadap di sana itu supaya bisa inilah memang benar di sini dia itu mulai bekerja Desa Pogading ini. Jadi adalah kelihatannya sumbangan dari pihak ketiga itu. Nah, jadi nanti apabila ini sudah jadi, sudah clear permasalahannya, maka induk ini pun saya akan rancang kembali, tetapi ini perlu kami musyawarahkan dulu. Tanpa ini musyawarah, duduk bersama termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua BPD,
termasuk kawil-kawil kami, termasuk RT yang memberikan dukungan support terhadap saya. Saya ini sangat senang sekali, luar biasa ini koreksi. Dan seperti apa yang saya katakan tadi itu, koreksi itu bukan semata-mata untuk untuk menyerang pribadi apa namanya membangkitkan semangat kami berjuang untuk membangun desa. Dan adapun serangan yang secara pribadi itu ya mungkin karena mereka itu tidak tahu persis permasalahan. Mungkin orang itu jauh luar daripada jangkauan di sini. Mungkin bukan orang Pugading, mungkin bukan orang Lombok, mungkin kalau saya lihat di status itu orang jauh itu, orangnya di luar negeri di sana. Mungkin dia tidak tahu persis bagaimana sih status kondisi wilayah di desa ini. Makanya dia hanya dengar pihak saja dia dari situ. sumber satu aja. Ya, sumber satu. Jadi dia tidak pergi, tapi tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah kalau bagi saya. Dinamika kita bermasalah. Namanya ya pemerintah. Jangankan kami seorang kepala desa ini Pak. Ini pemerintah paling rendah ini Pak. Jangan ini. Di negara ini ya, namanya negara demokrasi ya boleh-boleh saja, silahkan. Saya yang penting sifatnya kritik membangun. Saya konsekuensi, saya jempoli di atas kritikannya itu. Tapi jangan saya tidak merasa gitu. ya jangan sampai menyerang pribadi. Yang apalagi tidak berdasar gitu ya. Tapi ya tidak. Kembali ke soal ini Pak Kades. Kembali ke soal tahapan pembangunan ini, bahwa yang dilakukan hari ini pembongkaran gedung sebelah ya, aula BPD, yang seperti saya dengar kabarnya bahwa ini diselesaikan dulu karena nanti ketika ini selesai digunakan untuk kantor desa atau gimana sementara ya. Jadi ruang sebelah ini bisa kita pertontonkan atau nanti saya pertontonkan di situ setelah siaran langsung ini. Jadi nanti Pak Kades, seperti informasi hasil musyawarah tuh Pak Kades, itu nanti akan dibangun, selesaikan ini dulu ruangan ini, baru kemudian dilanjutkan dengan pembongkaran di kantor desa. Entah itu mungkin nanti renovasi atau pembongkaran total, itu kan nanti tergantung musyawarah Pak Kades kan. Yang jelas nanti dari pembiayaan dana dari sumbangan pihak ketiga itu akan digunakan untuk membangun kantor desa seperti yang dijanjikan dalam kampanyenya Pak Kades, janji politiknya Pak Kades gitu kan. Ya. Nanti dijelaskan lagi Pak Kades. Jadi begini. Jadi memang benar juga kita untuk membangun kantor desa, tetapi dana desa itu kan tidak boleh digunakan untuk membangun kantor desa. Persis. Nggak boleh ya. Boleh. Nah, jadi ini ada sumbernya. Ya, nanti mungkin dari sumbangan pihak ketiga. Jadi Pak Takdir sudah tahu persis sumbernya dari mana, membuat BADES-nya itu. Mungkin nanti di situ kita kumpulkan sedikit-sedikit, kan nanti lama-lama jadi bukit dia nanti. Jadi nanti kalau sudah jadi bukit kita kumpul rapat kembali. Nah, disitulah kita boleh action lagi. Dasar-dasarnya apa yang dari dasar itu apa yang kita mulai kerjakan. Yang penting yang satu ini kita jadikan dia dulu, kita permanenkan dia supaya adalah tempat kita bernaung, karena ini musim hujan ini. Karena saya lihat juga kondisi daripada induk di kantor ini bocor banyak sekali, dan sangat perlu ini direnovasi. Ini sangat perlu direnovasi gitu. Jadi kalau musim hujan dia ini airnya netes dia ke bawah sampai di sini. Jadi makanya kami buru cepat supaya ini lebih cepat. Jadi kami pindah dia nanti kalau memang ada sumbangan-sumbangan yang pihak ketiga itu dari apa namanya pendapatan desa itu, nanti kita berembuk lebih lanjut, kita akan seperti apa nanti polanya, pola pekerjaannya nanti ya. Soal ini Pak Kades, soal apa namanya isu di masyarakat yang menyebutkan sudah ada sekian bulan segala macam, di situ bisa dikonfirmasi 3 bulan tuh Pak Kades ya? Ya. 3 bulan ya. Justru itu Pak Takdir, saya berani membongkar dia. Jadi kalau tidak ada dana, kami tidak berani juga ini kan. Itu dasarnya kan. Jadi itu dana itu ada 3 bulan, makanya jumlahnya itu 24 sekian. Plus yang 40, termasuk juga nanti kan ada pembayaran dari pembayaran per 1000 akan tetap masuk kan? Nanti kan di backup kami dari tim pengawas juga. Yang ini saya gunakan ini Pak Takdir ini dana yang sudah mengendap sudah lama ini dari dana sumbangan yang kita bilang royalti itu ya. Dulu dibilang tapi kan nama bukan royalti tapi sumbangan pihak ketiga. Itulah kalau masyarakat kita kan taunya sudah terlanjur di lidah mereka, taunya royalti gitu kan. Nanti apabila datang lagi silahkan saja disimpan di mana yang
kira-kira yang aman itu yang siapa yang bisa mengamankan Supaya dia. meyakinkan, kan nanti ada pengawas juga di Silakan situ, saja Pak di Kades, mana gitu kan. kalau saat Ya. tidak terlalu menekan itu yang penting barang itu utuh. Ya, barang itu utuh silakan apabila nanti kita menggunakan barang itu siap ada. Jangan sampai tidak ada, jangan sampai Selanjutnya soal ini Pak kelelakaan Kades, ini kita mau informasi detail aja. Kira-kira yang persisnya itu berapa bulan dana sumbangan atau yang dibilang royalti itu belum dibayar oleh perusahaan? Supaya menjadi pengetahuan publik gitu. Nah, ini kalau saya lihat ini kan saya ini jabat ini kurang lebih 1 tahun sudah pas sudah kurang lebih itu mungkin lebih 1 bulan 1 tahun saya ini. Jadi itu hari yang dibayar itu kan hanya 3 bulan. 3 bulan di masa Di masa Pak Mukti gitu ya ya? itu di masa saya itu saja pas masa saya itu itu pun bukan sekaligus. Ya itu Bertahap lah gitu ya, berangsur gitu ya. Sampai total terkumpul ya 3 bulan. sampai hari ini 3 bulan gitu ya. Jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi sama Pak Takdir, ya sekalipun itu perusahaan mayoritas, tapi kadang-kadang ada juga kendalanya di situ. Kadang-kadang saya sudah sampaikan tadi, ya kadang-kadang ya ada Terkendala krisis pembayaran monitor apa segalanya. Kadang-kadang angin itu bertiup dari utara, timur, selatan. Kadang-kadang air laut turun naik. Nah di situ kami juga memaklumi terhadap perusahaan. Bikin lebih itu. detail aja Pak Kades. Jadi di masa Pak Kades itu ada tersisa di masa transisi pemerintahan itu ada oleh pejabat sementara pada saat itu, berarti ada yang tersisa di zaman atau di tahun 2019 ada tersisa pembayaran. Ya. Jadi memang ada tersisa di situ kurang lebih ya saya belum tahu 4 bulan kalau tidak salah pada saat itu. Kurang lebih di sana itu 100 kurang lebih 100-an itu ya. 100-an itu. Yang dipegang sama pejabat dulu. Ya, tetapi kami kan coba negosiasi untuk minta, tapi memang kami dijanjikan ya kami bersurat kepada beliau. Insya Allah nanti kalau mereka itu sudah dapat rezeki akan dibayar. Termasuk oleh ini Pak Kades, maksudnya dari pihak perusahaan kan ada dulu kemarin waktu di Taman Langit itu pernah berjanji akan dalam waktu 3 bulan akan menyelesaikan sisa pembayaran di 2019 kalau tidak salah 2021 ya berarti ada tertonggak sekitar 3 bulan itu ya. Sementara sampai hari ini perusahaan belum membayarkan kepada desa. Dia janji pada saat itu 3 bulan. Nah kemarin ketika kita konfirmasi, saya kan ketemu sama Pak Kades juga di lapangan pada saat itu. Saya bersama Pak Ketua BPD bersama Pak Ketua BPD. Pak BPD meminta tolong kepada saya, ayo Anda jadi saksi bahwa kami BPD berbuat menagih, sehingga sampai kami di situ dengan Pak Rinus itu dijanjikan 100 juta. Kira-kira minggu depan, dan sekarang dari waktu dia menjanjikan pada saat itu sekarang sudah lebih bahkan mau 1 bulan gitu. Udah datang lagi tongkang lah gitu kan. Nah kira-kira ini gimana Pak Kades ini menyikapi janji-janji perusahaan ini? Janji, tetapi kan kadang-kadang tadi saya sampaikan, saya sudah sampaikan kadang-kadang juga air laut itu turun naik. Nanti mungkin kalau dia sudah sudah dapat, mungkin dikonfirmasikan lagi sama Ketua BPD. Karena Pak Ketua BPD sama Pak Takdir yang ke sana. Jadi saya tidak usah sudah menyebut masalah itu karena sudah ada yang menangani. Nanti kalau saya menangani lagi kacau balau dia nanti. Kita mau konfirmasi saja kepada publik masyarakat Pugading bahwa itu belum terbayar gitu ya. Silakan saja nanti konfirmasikan sama Pak Takdir sama Pak Ketua, karena Pak Ketua sendiri yang langsung berkomunikasi sama PT. Saya sebagai saksi pada saat itu. Alhamdulillah ada yang membantu. Nah inilah responnya mitra kerja kami Ketua BPD, karena ini tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab juga itu kan. Jadi bahwa ini hak masyarakat, jadi minimal hak untuk tahu gitu kan. Jadi jangan sampai hanya dimasuknya ke desa, jadi nyatanya kan belum ada. Supaya kebetulan ini Pak Takdir ada yang langsung bertemu sama beliau yang menjanjikan
Saya ada konfirmasi sama Pak Kades hari itu kan, Iya, supaya nanti betul dibilang sekali. tidak ada konfirmasi. Ya, Kita ketemu di Ya, lapangan, betul, ya. dan Ini itu pun sifatnya mendadak. Kami diminta oleh Ketua BPD untuk, ayo, saya dijanjikan untuk ketemu ini. Anda jadi saksi, supaya Anda jangan beritakan kami nggak pernah berbuat, gitu kan. Penting bagi kami untuk ada dan mendengarkan secara langsung. Dan penting juga bahwa dia sudah berjanji. Kita tunggu nih perusahaan mau bayar kapan kan gitu, supaya pembangunan kantor desa ini jalan kan gitu. Ya mudah-mudahan lah Ya. petakdir nanti ya, bukan kita kan datangannya semata-mata mana. Yang penting kita bahasa Lomboknya kita sambang Ya, bagaimana ya, itu. situasi dan kondisi dalam hal itu. Tapi mohon maaf petakdir ya, karena ini petakdir sendirilah yang langsung. Jadi saya tidak bisa lagi berkomunikasi Ya. sama beliau. Jadi kan Itu lebih ke Pak Ketua ya, BPD nanti. ya, itu nanti terserah biasa. Jadi kalau saya yang menyebut dia nanti dibilang saya main kucing-kucingan di belakang itu, saya tidak ini Kan lagi. ada yang mempersoalkan kenapa Ya. tidak ada ajak Pak Kades. Ya. Pak Kades sudah memandatkan kepada Ketua BPD Ya. di situ kan. Nah, kembali lagi ke soal ini terakhir Pak Kades. Ya. Berarti ini sudah secara disusun RAB-nya segala macam gitu ya. Begini petakdir, dia sedang disusun RAB-nya, cuma ini kami Diawali bongkar, dengan diawali pembongkaran dengan gitu ya. pembongkaran. Nanti kalau kita sudah bongkar, kita tinggal main action langsung oke, ini, siap, ya kan? siap. Berarti nanti Mungkin akan ada beberapa hari update-update lagi, informasi lagi beberapa gitu ya. hari lagi susun RAB sudah RAB keluar. jadi. Nah, jadi Tinggal kita action langsung gitu ya. action. Yang Ya. penting ini sudah bersih dulu. Apa yang perlu kita bersihkan, kita Ya. bersihkan Oke, dia dulu itu ini. saja mungkin Pak Kades, saya memperlihatkan Ya. masyarakat kita bagaimana sih pembongkaran atau tahapan pembangunan ulang kantor desa ini dimulai. Jadi Dan- mohon maaf ya. Pak Takdir, jadi segala apa namanya isu yang berkembang, yang memberikan apa namanya komen-komen itu, Ya. saya bukan merasa benci, Ya, bukan, ya. tidak sama Ya, ya. sekali. Jangankan hanya seorang kepala desa, presiden saja masih di Hanya saja ini, mungkin ya. Pak Kades, kalau mau misalnya berkomentar yang objektif, jangan menyerang pribadi. Soal pribadi ya urusan saya sendiri, urusannya Pak Kades sendiri, urusannya dia sendiri. Kalau mengenai misalnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya silahkan kasih masukan gitu kan. Dan sejauh ini Seperti Pak Takdir, Ya. bukan hanya hari ini saja memberikan saya masukan, bukan hari ini saya memberikan koreksi. Sejak saya pejabat dari dulu Dari saya. dulu. Tapi saya kan merasa bangga, senang saya dikoreksi. Mungkin dalam penglihatannya, mungkin dalam pemantauannya benar juga. Oh, ini mungkin benar juga. Jadi saya bisa rubah pola kalau gaya kita kan ini pemerintahan saya itu. fungsi masyarakat itu kan sebagai kontrol. Bagaimana itu Pak Takdir memberikan koreksi, masukan-masukan Sampai se ekstrim yang dulu sampai di ya. apa akar-akarnya dibongkar ya, mungkin itu masalah apa namanya, masalah raskin itu segala semua menyangkut di situ kan. Ya, karena kita ingin meluruskan kan. ada kesalahan teknis Ya, apalah mungkin gitu kan. dalam hal itu pemantauan dari Pak Takdir itu memang benar juga. Bukan yang kesalahan saya, mungkin ada ya embel-embelnya kan kita tidak ada di bawah itu. Jadi ujung-ujungnya ya ke pemimpin. Ya, tetap pemimpin. Nah, jadi dari sanalah saya introspeksi diri sendiri. Oh, saya turun ke lapangan. Oh, saya cek. Oh, ini benar-benar. Jadi Imbauannya ke masyarakat Pak jadi Kades gimana nih? Kalau mau kritik gimana harusnya nih? yang Kepada masyarakat misalnya kasih masukan gimana harusnya gitu? yang masalah Kepada pembangunan misalnya tentang apapun di desa ini gitu. kita tampung Pak. Ya, silakan saja gitu ya. Silakan ditampung kalau memang itu ada kritikan, tetapi kritikan yang membangun, yang Ya, positif. yang Jangan jangan kalau sifatnya menunjukkan, fitnah jangan gitu ya. sifatnya Pribadi. ya, pribadi. Kalau Kemudian pribadi lain berbau lagi, fitnah gitu kan. berbau fitnah gitu kan. Nah, itu Supaya kayaknya benar-benar kan, lah kita ini ya kan, bersih ingin membangun desa jadi gitu kan, kan. seperti apa yang saya sampaikan tadi, mungkin yang memberikan kritikan terlalu menjolok terhadap individu, terhadap Ya, saya ya. pribadi saya, itu mungkin kadang-kadang itu orang itu tidak ada di sini, kadang-kadang dia mendengar sepihak. Sama juga halnya laporan atau perkelahian, kita panggil satu, dia saja yang kita benarkan, dari pihak ini tidak dibenarkan. kita panggil. Nah, jadi kita satukan dia, jadi adalah titik temunya di situ. Nah, mungkin dia hanya dengar sepihak saja, mungkin ada keluarga cerita, makanya diberikan komen hal seperti itu. Intinya Pak Kades, simpelnya Pak Kades siap dikasih masukan segala macam gitu Masukan kan. silakan Demi berikan kemajuan desa masukan, ini demi gitu kan. untuk kita bersama. Iya, iya. Oke, itu saja mungkin Pak Kades, saya mau perlihatkan langsung. Ini proses ini singkat aja nanti. Ya pemirsa, demikian tadi singkat saja bersama Pak Kades, dan sekarang saya ingin memperlihatkan kepada
seluruh pemirsa Pogading Dalam Berita bahwa hari ini tanggal 19 Oktober 2022 tahapan pembangunan ulang kantor desa sudah dimulai, dan seperti dapat disaksikan pemirsa, ruang apa namanya sebelumnya Pak Kades ini? Ya, aula BPD gitu ya. Aula rapat. Oh iya, aula rapat yang akan dipersiapkan, ruangan ini diperbaiki untuk dipersiapkan sebagai kantor desa sementara, yang setelah nanti ruangan ini selesai maka akan dilanjutkan dengan pembongkaran ulang kantor desa seperti disampaikan oleh Pak Kades sebelumnya tadi. Ya, namun tentu saja nanti akan dilakukan musyawarah bersama seluruh stakeholder atau pihak-pihak terkait dengan persoalan ini. Dan seperti kami informasikan bahwa akhir-akhir ini ya banyak sekali tuntutan kita dapati dari masyarakat, yang mana di situ dituntut kepada pemerintah desa untuk segera melakukan renovasi dari dana yang bersumber dari pihak ketiga atau sumbangan pihak ketiga yang selama ini kita kenal sebagai royalti dari tambang pasir besi. Dan hari ini seperti dapat disaksikan pemirsa, tahapan-tahapan itu sudah dimulai berdasarkan desakan masukan dari berbagai pihak, khususnya masyarakat Desa Pogading yang sama-sama kita ketahui sebelumnya telah banyak mendesak pemerintah desa lantaran mengetahui bahwa telah ada dana yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga itu sebanyak 3 bulan sebagaimana dirincikan oleh Pak Kades. Dan selanjutnya kita tunggu bersama bagaimana proses selanjutnya, dan mari kita kawal bersama. Mudah-mudahan pembangunan ulang kantor desa ini segera terselesaikan dengan baik. Dan ya, ini ada Pak Kadu segala macam di sini, kita liput. Siap mendukung. Oke, demikian pemirsa Pogading Dalam Berita. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.